Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas PCE 1301 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University dengan NIM 630213151. Sini saya akan menjelaskan mengenai subnet. Bukan menjelaskan, lebih tepatnya menghitung subnet untuk kelas dari IP yang saya tunjukkan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan IP 126.0.0.0 dengan usable address-nya itu 6. IP tersebut merupakan kelas A karena range kelas A itu dari 0 sampai 127. Untuk default subnet max dari kelas A kita mendapati 255.0.0.0. Ini merupakan sebuah ketetapan, so jangan banyak tanya aja. Untuk custom subnet max-nya kita tentukan itu dari binary subnet max-nya. Untuk binary subnet max-nya itu ada 255 itu, jadi binary 1 titik yang 0 itu di 0 titik 0. Oke. Untuk custom subnet max-nya host address, kita tentukan dulu host address-nya. Host address ini diambil dari usable address dengan ketentuan harus lebih dari host address, tapi tidak boleh kurang dari usable address-nya. Nah, untuk yang lebih itu juga kita harus cari yang paling mendekati. Kita menggunakan bilangan-bilangan ajaib, yaitu ada 2, 4, 8, 16, 32 yang kelipatan-kelipatan. Cara menentukannya kita ambil dari ujung perhitungannya dari 2, 4 nomorannya 8, 16, 32, 64, 128, 256. Karena yang paling mendekati 6 adalah 8, so kita garis menentukan subnet max-nya, custom-nya itu. Untuk custom diisi semua 255.255 dan untuk terakhirnya itu 25. Ketentuannya adalah 256 dikurang sejumlah 8 dapat 248. So, untuk host address-nya juga sudah terjawab. Kita menggunakan 8. Kita dapat 8. Nah, untuk number of subnet-nya itu adalah 2 pangkat dari jumlah host address yang tidak terpakai. Host address yang tidak terpakai itu ada 8 tambah 8 tambah 5 sama dengan 21. Host address yang masih belum terpakai kita pangkatin 21. Hasilnya adalah 2.097.152 subnet. Nah, untuk number of usable address ini adalah host address kurang 1 network address ditambah 1 broadcast address. Jadi 8 kurang 2 sama dengan 6. Sedangkan number of bits borrowed diambil dari pangkat number of subnet 21. Setelah kita dapatin ini, kita akan menentukan subnet di setiap jenjangnya. Kita akan menentukan subnet kedua, nanti kita akan buat subnet pertamanya. 126.0.0.0.2
Kenapa 7? Karena tadi range-nya itu. Nah, ini host address ini juga berlaku untuk range, sebagai range. Karena range-nya itu 8, jadi diambil antara 0 sampai, untuk mengisi range 8 buah itu, jadi dimulai dari 0 sampai 7. Bisa ditonton 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8. Dan 8 itu menjadi kelipatan untuk di setiap akhirnya. Jadinya subnet keduanya itu 126.0.0.8 sampai 126.0.0.15. Nah, untuk subnet kelima kita menggunakan rumus jumlah subnet kurang 1 kali jumlah range. Range-nya ini 8 dengan 4 kali 8 dengan 32. Jadi untuk kelipatannya itu yang di sini nih akan menjadi 126.0.0.32 atau 8 kali kelipatannya antara range 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5 itu ada 4 range. 8 kali 4 sama dengan 32. Sedangkan untuk BC subnet atau broadcast subnet ke-7 kita dapati 126.0.0.55. 55 ini merupakan BC dari range broadcast dari range subnet ke-7 yang dimulai dari 126.0.0.48 sampai 126.0.0.55. Ini merupakan network address, sedangkan ini merupakan broadcast address. Yang di antara network address sama broadcast address ini adalah host address. Nah, host address ini juga merupakan IP address. Kita akan mencari IP address di subnet yang ke-10. Sebelumnya kita akan cari dulu nih, tentuin network address sama broadcast addressnya untuk subnet ke-10, yaitu 126.0.72 sampai 126.0.0.79. Ini bisa diambil ya dengan rumusnya yang ini tadi. Contoh misalnya 10 kurang 1 kali 8 sama dengan 9 kali 8 dengan 72. Ini sama, tinggal ditambahkan 8 buah lagi, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Oke, ini merupakan network addressnya. Ini broadcast addressnya. Kita akan mencari host address atau IP-nya. Yang ini dimulai 126.0.0.73. Untuk permulaannya itu diambil satu angka di atas network address sampai batasannya itu 126.0.0.78, satu angka sebelum broadcast address. Nah, dari semua ini saya jelasin, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan karena ilmu saya juga masih terbatas. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terus kunjungi halaman YouTube saya dan Facebook saya, Abdul Aziz Gadik. Akhirul kalam, atas segala ketidaksempurnaan dari video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.